Halo teman-teman semua, masih bersama saya di channel Jejak Cerita. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga teman-teman semua dalam lindungan Allah. Amin. Nah, sekarang kita lanjutkan kisah nyata tentang air mata. Di ujung doa, perjalanan hidup yang mengubah segalanya. Simak kisahnya sampai selesai. Malam itu, langit tampak muram. Hujan turun perlahan, membasahi jalanan yang sepi. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, seorang wanita bernama Aisyah duduk di sudut kamar. Matanya sembab, air mata terus mengalir di pipinya. Dalam keheningan, ia meremas mukena yang sudah lusuh, sementara bibirnya bergetar melafalkan doa. Aisyah bukanlah wanita yang asing dengan penderitaan. Sejak kecil, hidupnya penuh dengan cobaan. Ayahnya meninggal ketika ia masih berusia 7 tahun, meninggalkan ibunya yang harus berjuang sendiri, membesarkan 3 anak. Kemiskinan menjadi teman akrab mereka, membuat Aisyah terbiasa menahan lapar dan mengenakan pakaian yang sama selama bertahun-tahun. Namun, cobaan terbesar dalam hidupnya datang ketika ia menikah dengan pria bernama Faris. Awalnya, pernikahan mereka penuh cinta. Faris adalah pria yang lembut dan penyayang. Namun, setelah beberapa tahun berlalu, semuanya berubah. Faris kehilangan pekerjaannya dan mulai terjerumus ke dalam dunia perjudian. Setiap malam, Faris pulang dalam keadaan mabuk. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga habis di meja taruhan. Aisyah sering menangis diam-diam. Namun ia tetap bertahan demi anak semata wayangnya, Nisa, yang baru berusia 5 tahun. Suatu malam, keadaan menjadi semakin buruk. Faris pulang dengan amarah yang meledak-ledak. Ia menuduh Aisyah menyembunyikan uang darinya. Dengan penuh ketakutan, Aisyah mencoba menjelaskan bahwa uang itu digunakan untuk membeli kebutuhan Nisa. Namun Faris tak mau mendengar. Ia mengangkat tangannya, dan untuk pertama kalinya, ia menampar Aisyah. Rasa sakit di pipinya tidak sebanding dengan luka di hatinya. Malam itu, setelah Faris tertidur, Aisyah merangkul Nisa yang terlelap di sampingnya. Air mata jatuh tanpa henti. Dalam keputusasaan, ia bangkit dan berwudu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menengadahkan tangan dalam doa yang begitu dalam. Ya Allah, aku tak tahu harus berbuat apa. Jika aku bertahan, aku takut Nisa akan tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan. Jika aku pergi, aku tak tahu harus kemana. Tolong tunjukkan jalan, ya Allah. Malam itu, doa Aisyah mengalir bersama air matanya. Ia merasa begitu lemah, namun di dalam hatinya ada seberkas harapan yang mulai tumbuh. Keesokan harinya, Aisyah mengambil keputusan yang sulit. Dengan keberanian yang ia kumpulkan, ia pergi ke rumah ibunya. Dengan tangan gemetar, ia menceritakan semua yang ia alami. Sang ibu menangis dan memeluknya erat. "Anakku, kau tidak sendirian. Aku akan selalu bersamamu," ujar ibunya dengan suara bergetar. Dengan dukungan keluarga, Aisyah memulai hidup baru. Ia bekerja keras untuk membangun kembali kehidupannya. Meski harus jatuh bangun, ia belajar menjahit dan mulai menerima pesanan kecil-kecilan. Perlahan, usahanya berkembang. 3 tahun kemudian, hidup Aisyah berubah. Ia berhasil membuka butik kecil dan bisa menyekolahkan Nisa di tempat yang baik. Ia tidak lagi menangis dalam ketakutan, melainkan dalam syukur. Malam itu, di tempat yang sama, dengan mukena yang sama, Aisyah kembali menengadahkan tangan. Kali ini, air matanya bukan karena kesedihan, melainkan kebahagiaan. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah menjawab doaku dengan cara yang indah. Aku percaya setiap air mata yang jatuh dalam doa tak pernah sia-sia. Bersambung. Terima kasih. Teman-teman Jejak Cerita, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman terhibur dengan ceritanya. Oh iya, jika teman-teman Jejak Cerita menginginkan kisah nyata selanjutnya, jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen di bawah ya, supaya Jejak Cerita lebih semangat menghadirkan kisah nyata selanjutnya.